Alami kesulitan dalam menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk bisnis kamu? Atau sulit mengidentifikasi hasil kunci yang relevan yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis kamu? Padahal, lanskap bisnis sekarang lagi kompetitif banget nih. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar tetap unggul dan mencapai tujuan mereka di tengah persaingan yang ketat? Jawabannya terletak pada OKR. Objectives and Key Results, sebuah kerangka kerja yang membantu UMKM menetapkan dan mencapai tujuan dengan lebih terstruktur. OKR adalah metode yang digunakan oleh perusahaan besar seperti Google untuk menetapkan tujuan dan mengukur kemajuan. Dan kabar baiknya, OKR juga bisa diterapkan di UMKM. Objektif adalah apa yang ingin kamu capai, sementara Key Results adalah bagaimana kamu bisa tahu telah mencapainya. Yuk, Minty kasih tahu bagaimana menentukan OKR untuk UMKM kamu. Visi harus menjadi titik awal, fondasi yang kokoh yang akan membimbing semua langkah dan keputusan yang diambil oleh UMKM. Visi yang jelas memberikan arah, memberikan tujuan yang terukur, dan menjadi panduan bagi seluruh tim dalam mencapai kesuksesan. Misalnya, Bengkan seorang wirausaha muda yang bermimpi memperkenalkan produk inovatif yang ramah lingkungan ke pasar lokal dan internasional. Visinya adalah menjadi pemimpin dalam industri yang berkelanjutan, memberikan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan, dan pada saat yang sama menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Visi ini bukan hanya tentang menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup bagi banyak orang dan melindungi planet kita. Dengan memiliki visi yang jelas seperti ini, UMKM dapat menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai OKR, Objective and Key Results, untuk mencapai visi tersebut. Setiap langkah strategis, setiap keputusan bisnis, dan setiap inisiatif pemasaran akan didorong oleh visi ini. Ini memberikan fokus yang kuat, motivasi yang tinggi, dan arah yang jelas bagi seluruh tim UMKM. Sudah punya bisnis namun kesulitan untuk menaikkan level bisnis kamu? Untuk mencapai hal ini, penting bagi UMKM untuk mengembangkan Objective and Key Results (OKR) yang inspiratif, menantang, dan tetap realistis. Pertama, sebagai objektif, pengusaha tersebut mungkin menetapkan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk organik sebesar 30% dalam satu kuartal. Tujuan ini tidak hanya menantang, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi seluruh tim untuk fokus dalam meningkatkan penjualan produk organik. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha perlu merumuskan key results yang spesifik dan terfokus. Ini bisa termasuk meningkatkan penetrasi pasar melalui ekspansi distribusi ke toko-toko retail lokal, meningkatkan kesadaran merek melalui kampanye pemasaran digital yang terukur, dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program loyalitas yang menarik. Dengan merumuskan OKR yang inspiratif dan terukur seperti ini, pengusaha tersebut dan timnya memiliki panduan yang jelas untuk bertindak selama satu kuartal ke depan. Mereka memiliki visi yang menginspirasi untuk dikejar, tetapi juga memiliki tujuan yang realistis dan terfokus untuk dicapai dalam periode waktu yang ditetapkan. Ingin memajukan bisnis secara terstruktur dan objektif, kamu harus gunakan cara dengan mengidentifikasi 3-5 key results. Untuk mengukur kemajuan menuju objektif tersebut, wirausaha ini perlu merumuskan key results yang terukur dan terfokus. Salah satu key results mungkin adalah meningkatkan jumlah klien baru sebesar 30% dalam 6 bulan pertama. Hal ini dapat diukur dengan jumlah kontrak baru yang berhasil ditandatangani dalam periode waktu tersebut. Selain itu, key results lainnya mungkin termasuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan menjadi minimal 90% dalam 1 tahun. Ini dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala dan perhitungan persentase tingkat kepuasan pelanggan. Key results ketiga bisa berupa menurunkan tingkat keluhan. Pelanggan menjadi kurang dari 5% dalam 1 tahun. Ini dapat diukur dengan memantau jumlah keluhan yang diterima dan membandingkannya dengan jumlah total transaksi untuk mendapatkan persentase keluhan. Pada akhirnya, dengan menggunakan key results yang terukur dan terfokus ini,
Wirausaha ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai objektif mereka dan mewujudkan visi mereka menjadi kenyataan. Kepemimpinan dalam bisnis bukanlah tentang berdiri sendiri sebagai satu-satunya pemegang visi dan tujuan. Sebaliknya, itu adalah tentang membawa seluruh tim bersama-sama, menginspirasi mereka dengan visi yang jelas, dan memberdayakan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dia mengambil langkah-langkah konkret untuk berkomunikasi dan melibatkan timnya dalam proses pengembangan OKR. Dia menyelenggarakan pertemuan tim yang terbuka dan kolaboratif, di mana dia berbagi visinya dengan jelas dan memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berkontribusi dalam merumuskan objektif dan key results. Dalam proses ini, pemilik UMKM ini tidak hanya menetapkan tujuan yang inspiratif dan menantang, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota tim merasa memiliki kepemilikan terhadap OKR. Mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka, dan merasa termotivasi untuk bekerja menuju pencapaian tujuan bersama. Dengan memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan tim dalam proses pengembangan OKR, pemilik UMKM ini menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil. Setiap anggota tim merasa didengar, dihargai, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam dinamika bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk menyesuaikan dan berevolusi menjadi kunci keberhasilan. Begitu pula halnya dengan Objective and Key Results, OKR, yang seharusnya tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi instrumen yang hidup dan adaptif. Pada awalnya, pengusaha ini mungkin menetapkan OKR yang bertujuan untuk mengembangkan produk kecerdasan buatan baru dalam 6 bulan. Key results-nya mungkin termasuk tahap-tahap spesifik dalam pengembangan produk, seperti desain prototipe, pengujian, dan peluncuran produk beta. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi bisa berubah. Mungkin ada perkembangan baru dalam industri atau perubahan dalam kebutuhan pasar yang mempengaruhi rencana pengembangan produk. Dalam situasi seperti ini, pengusaha tersebut harus bersedia untuk meninjau dan menyesuaikan OKR mereka secara teratur. Mereka tidak boleh takut untuk mengubah arah atau prioritas mereka jika diperlukan. Dalam contoh ini, pengusaha mungkin perlu merevisi OKR mereka untuk mengakomodasi perubahan situasi. Mereka mungkin perlu menyesuaikan target waktu atau menambahkan key results baru untuk mencerminkan perubahan dalam rencana pengembangan produk mereka. Yang terpenting, mereka harus tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis mereka. Dengan OKR, UMKM tidak hanya akan bertahan, tapi juga berkembang. Tentukan tujuan yang jelas, ukur kemajuan, dan terus berinovasi. Karena setiap UMKM memiliki potensi untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa. Mulailah perjalanan OKR kamu hari ini, dan lihat bagaimana UMKM kamu tumbuh melewati batas impian. Terima kasih sudah nonton, tunggu tips bisnis lainnya dari Minty di video selanjutnya ya.